Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dosen membahas tentang ziswaf, zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari mata kuliah pada lembaga keuangan syariah. Zakat pada agama Islam itu merupakan hal yang mesti dilakukan. Di dalam rukun Islam, zakat merupakan hal yang penting ditempatkan pada posisi keempat sesudah syahadat, yang merupakan pengakuan bahwa dia itu Islam, dan sholat dan puasa sebagai pembuktian bahwa dia itu menjalankan agamanya, dan zakat sebagai bukti bahwa dia Islam. Kemudian di dalam Al-Quran pun disebutkan di awal Al-Quran, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat ketiga yang berbunyi wa mimma razaqnahum yunfikun, yang artinya mereka yang menginfakkan sebagian rezeki kepada kalian yang diberikan. Oke. Kemudian jadi zakat itu ya berdasarkan syariat, ya, sumber hukumnya juga mutlak, dan ini tidak bisa dialih bahasakan, ya. Alih bahasakan itu maksudnya kan ada zaman sekarang, zaman saat ini itu beberapa orang menggunakan bahasa tadinya namanya sumbangan, kemudian diganti jadi donation. Nah, ini tidak bisa dipersamakan dengan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ada lagi mungkin penggunaan kata lain seperti hadiah atau charity. Itu tidak dianjurkan untuk menggunakan atau mempersamakan kata-kata itu. Dan zakat ini, zakat, infak, sedekah, dan wakaf ini merupakan causal action, yaitu pada saat orang itu mengaku dia itu Islam, maka dia menjadi wajib untuk berzakat dan disarankan atau disunatkan untuk infak, sedekah, dan wakaf. Oke. Jenis zakat itu ada dua, zakat fitrah dan zakat mal. Kalau zakat fitrah itu untuk semua muslim, kecuali kalau memang sudah tidak ada punya apa-apa lagi di rumahnya. Zakat fitrah itu dibayarkan tiap bulan Ramadan sampai hari raya sebanyak 2,5 kg beras atau 3,5 liter. Nah, kalau zakat mal, ya, itu ada beberapa syarat, ya. Pertama, ini dibaca sendiri, ya. Zakat mal itu atas mereka yang sudah memiliki barang-barang yang sudah memenuhi nisabnya, ya. Nisab itu ketentuan berapa jumlahnya, terus kemudian sudah berlaku 1 tahun dimiliki, ya. Terus kemudian dia tidak punya hutang. Nah, ini contoh-contoh atau ini bagian-bagian daripada zakat mal. Ada zakat penghasilan. Kalau penghasilan itu semua kita punya penghasilan, ada yang dari gaji, ada yang dari perdagangan, ada yang dari jasa juga perdagangan juga, ya. Cuman kalau nilainya kurang, dia tidak membayar zakat. Emas pun ada kadarnya, ada berapa gram dimiliki selama setahun, ya. Pertanian, ya. Nah, ini yang dimaksud sama dosen di mata kuliah kedua, ya. Ini orang itu menghitung sendiri, ya. Saya punya penghasilan besar tapi hasilnya kecil, karena apa? Karena saya bayar hutang. Nah, hutang itu dia yang menentukan sendiri hutangnya. Saya punya emas, tapi emasnya dipakai, itu ada aturannya sendiri. Ini tidak dibahas sekarang, ya. Oke. Nah, ini zakat perdagangan, ya. Perdagangan diambil dari keuntungan.
Nanti dihitung lagi, keuntungan dikurangin gaji, dikurangin sewa, dan seterusnya. Itu ditentukan sendiri. Ini namanya muamalah ya, urusan kalian kepada kalian sendiri. Ya, ini ada lagi zakat saham. Oke. Ini penerima zakat ada 8. Ada fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikop, garimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Ini dipahami sendiri. Dibaca-baca sendiri. Nah, ini contoh menghitung zakat emas. Jadi itu tadi disebutkan 85 gram yang disimpan ya. Bukan yang dipakai. Nah, ini ada sedekah. Nah, kalau zakat itu sifatnya wajib sesuai ketentuan. Kalau sedekah ya, itu di sini disampaikan sedekah itu bedanya dengan zakat. Kalau sedekah penerimanya itu tidak ditentukan selama dia dikategorikan sebagai yang berhak menerima. Kemudian kalau sedekah itu tidak hanya berupa uang dan harta. Sedekah itu diartikan secara umum, bisa bantu membetulkan jalan dengan tenaga ya, bukan harta. Kemudian ada yang nanti dicari sendiri hukumnya, seperti senyum juga katanya sedekah. Jadinya kalau ada kotak amal lewat, kita senyumkan saja. Itu bercanda yang garing ya. Nah, ada lagi infak. Kalau infak itu pengeluarannya dari uang ya, dari harta. Ya, kepada siapa itu tidak disebutkan seperti zakat. Jadi seperti kita memberikan uang untuk pembangunan masjid kah, untuk pembangunan sekolah, pesantren kah, untuk membantu kepentingan umum, infak. Nah, ada lagi yang terakhir adalah wakaf. Kalau wakaf ya, itu penerimaannya berbentuk aset yang digunakan oleh orang ramai, seperti membeli mobil untuk dijadikan ambulan, membeli tanah untuk kuburan, itu namanya tanah wakaf ya. Beli tanah untuk masjid, untuk sekolah. Kenapa dosen bilangnya beli? Kalau nggak beli dari mana? Warisan. Kalau warisan itu memang juga hak si penerima waris. Kemudian dia memberikan harta waris itu untuk diinfakkan. Nah, ini di Lembaga Keuangan Syariah dibahas khusus zakat dan wakaf itu karena sekarang ini ada Badan Wakaf Nasional ya, nanti namanya kalau nggak salah ada Badan Zakat Nasional yang harus mengikuti ketentuan dari OJK atau dari juga IAI ya. Ini sekolah namanya Badan Wakaf Indonesia. Ini contoh pelaksanaannya adalah dompet duafa. Ini ada apa namanya nih, sertifikat retail wakaf link SWR ya, 001 CWLS ya, yang baru saja dikenalkan atau dipasarkan oleh OJK dan Depko. Nah, untuk mata kuliah akuntansi, ketentuan pelaporan Lembaga Institusi Zakat dan Wakaf diatur oleh PSAK 109 dan PSAK 112. Nah, ini berlaku untuk siapa saja. Apakah misalkan masjid yang menerima zakat dan wakaf mesti melaporkan ya, atau hanya basis yang terdaftar saja, atau badan wakaf, ini nanti kalian pelajari sendiri. Untuk PSAK 109 sudah berlaku, untuk PSAK 112 akan berlaku pada tahun 2021. Demikian, terima kasih.